Ya terus terang saya sangat ter-challenge ya bekerja di bisnis asuransi. Karena selama ini saya itu besar di perbankan. Ya, hampir karir saya lebih dari 25 tahun barangkali ya. 24 tahun lah di perbankan. Di berbagai divisi yang juga tentunya punya challenge tersendiri gitu. Tetapi bukan berarti karena perbankan udah tahu segalanya terus pindah tuh menjadi sesuatu yang indah, tapi memang buat saya sangat ter-challenge sejak di perbankan pun untuk mengetahui seluruh lika-liku daripada bisnis perbankan itu sendiri. Jadi saya tidak bisa hanya di satu divisi dalam waktu lama. Menurut saya itu akan membuat mungkin ide-ide inovasi dan sebagainya, kreativitas itu akan mulai kurang terasa. Sehingga kalau kita punya kesempatan untuk pindah ke bagian lain, itu tentunya akan melengkapi portofolio kita, expertise kita, yang tentunya ke depannya saya percaya itu akan membuat kontribusi kita lebih nyata dan juga bisa meningkatkan kompetensi diri. Saya bersyukur di 2019 itu saya mendapat kesempatan untuk bekerja di BNI Life gitu ya. Suatu industri yang baru sama sekali buat saya ya, karena sebelumnya perbankan ya, walaupun di 3 tahun terakhir saya di bisnis di wealth management itu juga banyak berhubungan dengan bisnis asuransi, investasi dan sebagainya, tetapi sekarang di BNI Life ini saya benar-benar turun berkecimpung di bisnis asuransi, di industri asuransi. Nah, itu hal yang juga merupakan menurut saya anugerah buat saya mendapatkan kepercayaan seperti itu. Nah, begitu masuk ke industri asuransi, ada hal lain yang membuat saya juga termotivasi adalah saya diberikan kepercayaan untuk membawahi 7 divisi ya, 7 divisi yang saya rasa lengkap sekali ini bisnis asuransi yang ada di BNI Life. Kalau di berbagai kompetitor mungkin hanya 1-2 channel, di BNI Life ini channelnya lengkap sekali. Jadi saya harus banyak belajar cepat gitu ya. Di situ ada bisnis in brands, asuransi individu yang kerja sama dengan BNI, menempatkan tentunya petugas sales kami di sana menggarap nasabah-nasabah BNI itu in brands. Ada juga pola penjualan melalui telemarketing yang mana melalui telepon. Kemudian ada penjualan asuransi grup atau kumpulan, itu tentunya harus berkomunikasi, harus berhubungan, harus juga memiliki relationship dengan institusi-institusi ya. Nah, itu juga challenge tersendiri kan, gitu ya, bahwa kita punya kesempatan untuk itu. Termasuk juga bisnis untuk asuransi jiwa kredit atau bundling dengan produk BNI, plus juga dengan bagaimana juga mengedepankan bisnis syariah gitu. Nah, syariah sesuatu tentu yang hal baru buat saya karena saya perbankannya pun konvensional dan di sini industrinya adalah industri asuransi syariah, yang mana juga harus berhubungan dengan bank-bank syariah. Nah, ini juga satu challenge tersendiri. Saya juga membawahi bisnis yang namanya bisnis support. Dari toolsnya, dari bagaimana menciptakan digital proses. Hari gini kan kita juga perlu yang namanya digitalisasi ya. Bagaimana proses dari depan sampai belakang itu sales lebih mudah, lebih bisa menangkap nasabah. Apalagi dalam masa pandemi harus ada bisnis proses yang berubah, dari face to face menjadi non face to face, itu merupakan challenge tersendiri gitu ya. Dan menurut saya anugerah sekali bahwa pas 2019 masuk 2020 pandemi, mau nggak mau harus belajar juga nih, bukan bisnis yang tradisional face to face, tapi bagaimana yang non face to face, belajar lagi menggarap bisnis proses seperti itu. Satu lagi divisi di bawah supervisi saya adalah ada 2 malah ya, itu sales academy. Ya tentunya bagaimana mencetak sales dari mulai merekrut, kemudian bagaimana meningkatkan produktivitasnya, dan juga ujung-ujungnya bagaimana mereka berkarir. Ya kan, adalah satu kebanggaan dan tentunya merupakan kebanggaan tersendiri ya kalau bisa dari sales bisa menjadi mereka memiliki karir sampai dengan menjadi seorang leader. Nah, itu bagaimana kita mendorong ke arah situ. Dan challenge tersendiri di dalam bisnis asuransi di sales itu adalah turnover yang tinggi. Jadi karena turnover yang tinggi, bagaimana nih dari awal rekrutnya dipastikan benar-benar kita merekrut orang-orang yang benar-benar berminat di bidang asuransi,
Selain itu juga bagaimana caranya kita membuat mereka termotivasi untuk berkontribusi bisnis asuransi dengan menawarkan karir path yang baik, tentunya juga harus memiliki penilaian yang fair, harus benar-benar memberikan kesempatan apabila ada jenjang karir yang lebih baik. Nah, ini menjadi satu kesatuan di bisnis asuransi ini. Plus saya juga harus mengembangkan alternatif distribution, artinya mencari bisnis-bisnis lain di luar bisnisnya BNI. Kali ini kan karena BNI Life adalah perusahaan anak dari BNI, maka bisnis kami banyaknya di BNI. Tetapi di alternatif distribution ini harus juga mencari peluang-peluang lain di luar bisnis BNI, termasuk juga bagaimana menangkap peluang-peluang melalui digital channel. Jadi menurut saya sangat menarik, bahkan kalau dibilang dukanya mungkin nggak sebanding lah dibandingkan dengan sukanya. Dan saya nggak punya waktu mungkin untuk berduka-duka ya atau sedih-sedih. Jadi harus malah pikir bagaimana nih caranya supaya semua bisnis ini selaras, kemudian bisa berkontribusi optimal buat BNI Life, dan karyawannya tentunya semuanya happy. Ya, karena di sini saya direktur bisnis, pasti tanggung jawab daripada premi, tanggung jawab pencapaian bisnis ini ada di tempat saya. Ya, kalau namanya di bisnis, itu yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai leadernya itu bisa memastikan satu pencapaian target. Dengan cara apa? Ya, kita nggak bisa cuman minta kepada tim, ayo tercapai targetnya. Tapi kan harus menjadi solution maker. Kemudian juga bagaimana harus close monitoring. Orang sales itu nggak bisa dibiarkan ya udah terserah mereka, tapi juga harus diarahkan, close monitoring, kemudian tentu diberikan insight ya. Nah, dan sebagai leader juga nggak bisa yang hanya ibaratnya duduk di meja, tapi harus turun ke lapangan. Jadi juga mendampingi sales, ketemu nasabah, ketemu barangkali sales yang paling ujung tombaknya. Kita sebutnya ada bank insurance specialist, ada sales relationship manager ya. Perlu sekali untuk ketemu langsung gitu. Jadi saya tidak hanya berhubungan dengan general manager atau pemimpin divisi, tapi juga tahu sampai dengan ujung tombak yang terdepan. Supaya apa? Supaya saya bisa mendapatkan insight-insight. Nah, ketemu customer, biar juga dapat insight. Sejauh mana sih BNI Life dari sudut pandang customer? Jadi harus helicopter view ya. Jadi harus lihat dari segala pihak, segala sisi. Customer, dari sisi salesnya, barangkali mereka juga punya keluhan. Karena saya percaya orang yang nggak happy bekerja tentunya nggak bisa berkontribusi secara optimal. Kalau kita sering ketemu dengan garda depan, kita akan tahu sebenarnya keluhan mereka apa. Kalau mereka nggak produktif pun kira-kira apa sih yang bisa kita berikan solusi ataupun mungkin berikan perbaiki bisnis prosesnya, perbaiki karir path-nya mungkin supaya mereka happy, remunerasinya dan sebagainya. Jadi dengan bertemu dengan kita turun langsung, kita akan dapatkan semua insight-insight di lapangan yang tidak mungkin kita dapatkan kalau kita hanya duduk di meja. Nah, di samping itu saya juga menjalin relationship dengan atau kerjasama juga hubungan pertemanan dengan teman-teman di industri asuransi tentunya ya, sehingga dapat benchmark ya. Pastinya nggak seluruhnya dapat ya, tapi dengan obrolan-obrolan itu pasti saya percaya setiap kita ketemu orang kita pasti dapat insight, pasti kita dapat ilmu gitu. Ya adalah kita ketemu orang omong kosong ya, pasti ada insight yang kita bisa belajar dari orang tersebut gitu. Nah itu sebabnya saya juga punya teman-teman di asuransi untuk saling bertukar pikiran. Mungkin ada yang hal baik yang bisa kita petik dari kompetitor dan juga bisa mungkin sama-sama melihat ke depan nih, bagaimana nih industri asuransi ini bisa dikembangkan. Jadi itu sih yang biasa saya lakukan supaya kita bisa melihat dari helikopter view. Saya sebagai perempuan sangat bangga ya dengan perempuan di Indonesia. Saya melihat bahwa saat ini sudah banyak perempuan-perempuan di Indonesia menduduki jabatan strategis, baik itu di politik maupun di dunia bisnis. Ya, kita lihat kan di politik juga cukup banyak keterwakilan perempuan di parlemen. Kita lihat juga di bisnis banyak di root direktur yang ada di perusahaan-perusahaan BUMN, anak perusahaan maupun
di swasta. Jadi kita melihat bahwa ini adalah salah satu cerminan bagaimana perempuan sudah mulai dihargai kontribusinya, kemudian juga artinya support sistemnya sangat mendukung untuk perempuan itu maju tanpa ada perbedaan gender gitu ya. Jadi tetap punya kesempatan yang sama, opportunity yang sama untuk maju. Tapi tergantung kepada perempuan itu sendiri kan. Balik lagi, semua kesempatan sudah dibuka. Seperti di BUMN pun ya, Menteri BUMN juga sudah memberikan arahan untuk memberikan porsi untuk perempuan. Tetapi bukan berarti karena ada itu kita nggak usah berusaha apa-apa, kita tidak berusaha memperbaiki diri, mengimprove diri, meningkatkan knowledge gitu ya dan skill supaya bisa berkompetisi. Jadi tetap kompetensi itu harus diasah, harus terus ditingkatkan supaya kesempatan yang diberikan itu bisa juga kita imbangi dengan kompetensi yang mumpuni. Itu menurut saya yang penting. Dan saya bangga sekali sekarang ini perempuan Indonesia tuh perempuan yang tangguh, mandiri, dan juga fun gitu ya. Bahkan kalau Mbak tahu sekarang ini di BUMN ada namanya Sri Kandi BUMN, ya kan? Dan Sri Kandi BUMN itu yang di pusat. Setiap perusahaan-perusahaan BUMN itu membentuk Sri Kandinya masing-masing seperti Sri Kandi BNI, gitu ya. Saya part dari Sri Kandi BNI tentunya. Nah, perusahaan anaknya pun diminta membentuk Sri Kandi tersebut. Nah, apa sih fungsinya? Ya, ini sebenarnya adalah satu komunitas. Ya, komunitas untuk tentunya menunjang keterwakilan perempuan di level manajemen, juga kegiatan-kegiatannya dilakukan untuk bagaimana meningkatkan kompetensi daripada perempuan-perempuan yang ada di komunitas Sri Kandi tersebut. Jadi sudah ada wadahnya, bukan cuma sekedar diberikan kesempatan, ya, tapi diberikan wadah juga untuk berkompetisi, ya, secara sehat, ya. Kemudian meningkatkan kompetensinya melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sri Kandi tersebut. Perempuan itu merasa juga, nggak sendirian, banyak sekarang kumpulannya ya, tapi bukan eksklusif kita hanya bicara feminisme perempuan ya, tetapi bagaimana perempuan itu kita dorong atau sama-sama kita meningkatkan kompetensi itu melalui wadah-wadah yang telah tersedia. Kalau dibilang keterbatasan, saya melihatnya bahwa perempuan itu tetap punya kelebihan dalam hal ini multitasking. Jadi perempuan itu bisa mengerjakan berbagai hal. Lihat juga di rumah tangga, di keluarganya bagaimana harus berperan, tapi juga di pekerjaan. Di dalam pekerjaan pun saya juga melihat bahwa karena terbiasa mengerjakan berbagai pekerjaan dalam satu kesempatan, dalam pekerjaan pun terlihat bahwa perempuan itu terbiasa tuh multitasking. Bisa ngerjain berbagai hal dalam satu waktu. Ya bukan berarti laki-laki nggak bisa, tetapi perempuan itu memiliki kelebihan di situ. Dan tentunya naluri dari keibuannya ya, karena biasa mengurus anak. Tentunya ketika perempuan menjadi leader, perempuan itu juga menempatkan dirinya sebagai pengayom, mengayomi kepada tim di bawahnya gitu. Dan kalau bekerja itu, makanya kalau perempuan itu banyak juga menggunakan hati kan pastinya. Pertama ya, saya selalu berpedoman pada yang namanya 3H ya. Jadi ada heart, ada hand, ada head. Pasti bekerjanya satu harus pakai hati. Ya pakai hati tadi, karena saya sebagai perempuan, sebagai ibu ya, terbiasa juga kan bagaimana mendidik anak. Ada waktunya di mana harus keras, ada waktunya di mana harus tarik ulur lah. Di mana kita supaya anak-anak itu, kalau di rumah kan anak-anak itu bisa kita disiplinkan tapi juga bisa dekat. Nah ini juga bisa diterapkan di kantor, di dunia pekerjaan. Bagaimana caranya pakai heart itu ya tetap tegas, tetapi bagaimana mereka juga bisa dekat. Karena kita juga mau tahu masalahnya, mau mendengarkan, bisa memberikan solusi terutama buat yang memiliki masalah dengan anak dan sebagainya, karena terbiasa untuk sudah punya pengalaman, tentunya akan lebih gampang dan orang akan lebih terbuka sebenarnya kalau terhadap perempuan, terutama perempuan juga ya. Ya kadang-kadang laki-laki juga ada yang terbuka gitu ya, karena merasa sebagai ibu gitu, perannya adalah sebagai ibu. Nah, ada hand itu tadi bekerjanya itu ya tetap harus juga turun.
Jadi yang saya bilang tadi, leader tuh nggak bisa cuma duduk di meja, tapi bagaimana harus turun, hands on di lapangan, ya kan, menawarkan bantuan, memberikan solusi. Nah itu yang harus ada di dalam pekerjaan. Yang ketiga adalah menggunakan head. Ya pastinya bagaimana caranya nih juga mengeluarkan ide-ide yang kreatif, inovatif, juga menggunakan strategi-strategi yang tepat. Tentunya juga hal yang nggak bisa dikesampingkan ya kalau kita menjadi seorang leader gitu. Bagaimana seorang leader nggak punya strategi atau tidak punya pemikiran untuk memperbaiki kalau hanya duduk sebagai leader. 3H itu harus terus dipegang dalam pekerjaan sehari-hari gitu. Sebagai perempuan bekerja pastinya memiliki keterbatasan dalam hal waktu gitu ya. Tapi balik lagi bagaimana caranya sebagai perempuan bekerja itu gak punya banyak waktu, gak punya quantity dari hambatan, tapi di quality time. Nah yang harus diambil adalah kualitas daripada waktu itu sendiri gitu ya. Dengan waktu yang sempit, bagaimana caranya bisa menjalin komunikasi yang baik dalam keluarga. Dan juga bisa membuat seluruh keluarga nyaman. Ada work-life balance. Bagaimana membalance antara pekerjaan dengan keluarga. Ya, kalau sebisa mungkin, ya saya nggak bisa bilang bahwa pulangnya jadi cepat, nggak juga ya. Tetapi ketika kita pulang pun kita masih punya waktu untuk keluarga. Dan selalu di Sabtu Minggu kalau di hari libur di mana tidak perlu bekerja, tidak ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tentunya kan waktunya prioritasnya untuk keluarga. Tentunya di dalam keluarga pun juga harus menjadi role model dalam keluarga dan dalam pekerjaan ya. Kalau kita menjadi role model, tentunya kita akan berpikir ulang kalau misalnya mengerjakan sesuatu yang tidak pas atau tidak baik ya. Contohnya kalau di pekerjaan misalnya, bagaimana minta semua orang bekerja disiplin. Kalau sebagai leadernya kita datangnya aja seenak-enaknya misalnya. Tidak disiplin terhadap waktu. Tentunya juga tim di bawahnya akan melihat bahwa loh kok tidak walk the talk. Jadi selalu leader itu kan juga harus walk the talk. Harus menjadi role model. Dengan role model itu jadi kita punya apa ya istilahnya? Kalau orang-orang yang melihat ke kita kontrol dari lingkungan. Kan katanya ngomong begini, oke, sekarang kontrol dari lingkungannya juga akan bekerja, akan lihat benar nggak yang apa yang diomongin itu dilakukan. Itu buat saya penting sekali, termasuk di keluarga. Gitu. Jadi ya saya bersyukur juga gitu ya bahwa dari 3 anak saya itu pun alhamdulillah dengan saya bekerja seperti sudah bekerja dari awal saya sebelum menikah sampai dengan sekarang tanpa jeda gitu ya dengan 3 anak. Tapi anak-anak saya bisa berprestasi dalam hal ini di sekolah pun mereka bisa mendapatkan universitas tanpa harus tes ya. Di 3 universitas yang cukup ternama gitu ya. Ada yang di Unpad, di UI dan di ITB gitu ya. Tanpa harus melalui tes. Sehingga itu merupakan kebanggaan buat saya sendiri bahwa walaupun saya bekerja tapi ternyata mereka juga melakukan kewajibannya. Nah, itu yang selalu saya dorong kepada anak-anak di rumah. Demikian halnya juga anak-anak atau tim di kantor ya. Saya selalu bilang bekerja itu bukan untuk perusahaan aja loh, tapi untuk diri sendiri ya. Kalau kita pengen memiliki karir yang baik, ingin berkontribusi buat perusahaan, tentunya harus bekerja dengan bagus, bekerja dengan istilahnya smart work ya, bekerja dengan smart ya, bukan bekerja keras yang pulangnya malam-malam tapi nggak ada output, tetapi harus work smart. Nah itu yang menurut saya yang penting juga dalam kehidupan ini gitu. Kalau dalam hal bekerja, saya selalu ingin bekerja mengalir aja seperti air. Ya, jadi tidak pernah ngoyo, tidak pernah ngotot atau terlalu ambisius. Ambisi boleh bahwa kita pengen lebih baik ke depannya, tetapi saya selalu melakukannya dengan ya bekerja mengalir saja. Kemudian saya berusaha tentunya best effort, bekerja berkontribusi memberikan yang terbaik gitu ya. Sisanya saya serahkan kepada yang di atas. Ya saya percaya bahwa tetap aja semua orang sudah punya garis tangannya,
ya tetap harus bekerja dengan baik, tetap harus berdoa, tetap percaya bahwa ada tangan-tangan Allah yang akan bekerja gitu ya. Nah itu yang selalu saya tanamkan dalam diri saya. Sehingga kalau ditanya apa ambisinya, ya tetap saya berusaha memberikan kontribusi terbaik saya kepada perusahaan. Dalam hal ini saya direktur bisnis, ya bagaimana saya bisa melampaui target-target tahun ini yang telah ditetapkan oleh manajemen. Dan juga bagaimana saya bisa meninggalkan legacy yang baik buat teman-teman di BNI Life ini gitu. Ya mudah-mudahan juga dengan saya berusaha tadi menjadi role model buat teman-teman semua ya sebagai leader. Ya mudah-mudahan teman-teman juga bisa ataupun tim di bawah saya bisa mengambil hal-hal yang baik. Tentunya sebagai manusia ada plus minusnya. Saya selalu bilang kepada tim, ambillah yang baik-baik dari saya, tapi yang buruk-buruknya deh ya nggak usah diambil. Dengan demikian tentunya teman-teman akan menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Nah dalam hal pribadi ya tahun ini saya merasa saya selalu bersyukur dengan apa yang saya dapatkan saat ini gitu ya. Apapun dari dulu yang saya dapatkan selalu saya syukuri karena itu adalah sebenarnya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapapun yang saya dapat itulah yang saya optimalkan atau manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan saya berusaha selalu amanah dalam menjalankan pekerjaan gitu ya, integritas selalu saya jaga ya, sehingga apa yang saya dapatkan inilah apa yang menjadi hak saya yang akan saya ambil, tapi di luar hak saya tidak mau mengambil yang bukan menjadi hak saya gitu. Jadi secara pribadi tahun ini saya ingin lebih religius lagi, bagaimana caranya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban ya, sholat, puasa dan sebagainya, tapi menurut saya masih banyak hal yang bisa ditingkatkan lagi dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.